Selamat hari Minggu semua umat Tuhan dimanapun kita berada, di setiap rumah-rumah. Bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dapat terbatas oleh ruang dan waktu. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi ketika kita datang dengan segenap hati kita, maka di situ Tuhan hadir, melawat dan menjamah kehidupan kita. Mari semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa, menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengambil alih Roh Kudus dari awal sampai kepada akhirnya. Lawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada, setiap kami yang sedang sakit, setiap kami yang berbeban berat, setiap kami yang butuh pertolongan. Ketika kami menyembah Engkau dengan segenap hati, maka Tuhan akan hadir menjamah kami, memberi kelegaan dan melepaskan setiap beban berat kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pujian dan penyembahan kami. Terimalah sebagai satu persembahan yang kudus, yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, tetapi kita tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir untuk kita di setiap musim kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Yakini dan imani ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun kasih setiamu tak pernah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau
Engkau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berkatakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat, angkat tanganmu, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Oleh Tuhan, nyanyikan pujian ini dari awal, katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Haleluya, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku, yes, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Yes Lord, rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan harapanku. Mari angkat tanganmu. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku
aman dalammu. Katakan harapanku, sebab harapan kami di dalammu. Hanya kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Yes Lord, rencanamu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku kan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami berterima kasih atas setiap perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah mengalami masa pandemi yang hari ini masih kami hadapi, kami masih beroleh kesehatan, kami masih beroleh kekuatan. Itu semua kami yakini adalah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, atas setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan, itu kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan sebagai ucapan syukur kami terima kasih kepada Engkau, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, supaya kami mau mendengar kebenaran firman Allah. Kami mau diajar tentang kebenaran-kebenaran kerajaan surgawi, dan kami boleh memiliki nilai-nilai kerajaan surgawi dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus, supaya kami dimampukan dengan kekuatan hikmat marifat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan, dan Tuhan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang makin hari makin menunjukkan ketidaktentuannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami terima firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kembali lagi saya bisa bersukacita menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat hari ini melalui media online ini. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-23. Kitab Ayub pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-11. Kalau kita belajar tentang tokoh yang bernama Ayub ini, maka ada banyak hal, menurut saya, ada banyak hal yang baik yang bisa kita teladani sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah akhir zaman ini. Ayub pasal yang ke-23 ayat 11. Demikian firman Tuhan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Sekali lagi saya akan baca di ayat yang ke-11 ini saudaraku. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudaraku, hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya beri judul bersama melangkah maju. Saudaraku, Ayub 23 ayat 11 ini. Ayat ini diambil
dari pengalaman seseorang yang memegang teguh prinsip kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, kesetiaan adalah satu nilai yang dilakukan dalam menjaga satu hubungan dengan pribadi yang lain. Dan seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu mempraktikkan kesetiaan di dalam kehidupannya. Baik kesetiaan kita kepada Tuhan maupun kesetiaan kita sebagai manusia kepada sesama manusia. Namun sebagai orang yang percaya, saudara, kita dituntut untuk memelihara yang namanya kesetiaan kepada Tuhan dalam berbagai keadaan apapun. Karena Tuhan juga telah membuktikan bahwa Ia tetap setia dikala umatnya seringkali tidak setia. Nah, apabila kita melihat atau membaca judul pesan Tuhan hari ini, bersama bergerak maju, melangkah maju, sepertinya bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Karena tidak ada yang terlalu sulit kalau hanya sekedar melangkahkan kaki untuk bergerak maju. Betul kan saudara? Melangkahkan kaki untuk bergerak maju itu tidak sulit. Namun hal tentang melangkah maju ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan ketika orang percaya menyadari bahwa keputusan untuk tetap melangkah maju ini, menuruti jalan-jalan Tuhan ini, keluar dari mulut seorang yang bernama Ayub. Gak mudah. Ketika seseorang atau kita mengalami situasi yang dialami oleh Ayub, maka untuk mengatakan kepada diri kita, ayo bergerak maju, itu akan menjadi perkara yang berbeda. Ketika kita dalam kondisi yang baik-baik saja seperti saat ini, dan kemudian kita bisa berkata dengan entengnya kepada diri kita, ayo bergerak maju, maka akan lebih mudah, saudara. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Ayub. Nah, apa yang biasanya langsung terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar nama Ayub, saudara? Biasanya yang terlintas adalah bahwa Ayub itu mengalami penderitaan yang sangat berat. Maka jelas dapat disimpulkan bahwa pesan bersama maju, melangkah maju ini bukan sesuatu yang bisa dianggap hal yang remeh-temeh. Karena untuk seseorang dapat sejenak mengabaikan masa lalunya dan tetap melangkah maju mengikuti langkah yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah tantangan apapun yang sedang dialami, bukan perkara yang mudah. Saudaraku, merefresh kembali, mengulang kembali. Ayub dikenal sebagai pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, punya integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayub takut akan Tuhan, dan Ayub dikatakan hidup dengan cara menjauhi kejahatan. Ayub digambarkan sebagai seorang yang setia dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya di sorga. Pernah ia harus melewati satu masa dalam hidupnya di mana ia mengalami penderitaan yang sangat berat yang datangnya bertubi-tubi, mulai dari kehilangan seluruh harta miliknya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan pelayan-pelayannya, dan juga mengalami sakit penyakit yang justru menambah beratnya penderitaan yang ia alami. Belum cukup sampai di situ. Istri satu-satunya yang diharapkan dapat mendukungnya malah menyalahkan dirinya dan memerintahkan Ayub atau menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Belum cukup lagi dengan hal itu semua, Tuhan pun seolah-olah sulit untuk ditemui pada waktu itu. Akan tetapi yang menjadi hal yang menarik dari semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, Ayub tidak membuat hatinya berpaling dari Tuhan. Artinya saya mau katakan, Ayub punya konsistensi di dalam menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, melalui apa yang dialami oleh Ayub ini, Tuhan mau kita belajar bahwa orang percaya kepada Tuhan pun harus memiliki sikap dan mentalitas yang berkualitas ketika seseorang tersebut menghadapi satu ujian berupa tantangan dan kesengsaraan yang menghimpit kehidupannya. Di samping juga ketika menerima segala yang baik dari tangannya, kita juga harus siap menerima segala yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan bukanlah berarti kita dibebaskan dari pengalaman hal-hal yang tidak enak.
Sama halnya juga dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa tidak akan pernah menjamin bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, selalu kita dihadiahi dengan kemakmuran dan kelimpahan. Ayub menjadi bukti nyata bahwa kesetiaan yang Ayub tunjukkan juga tetap Tuhan izinkan mengalami penderitaan dan pencobaan. Namun yang pasti, saudara, ada penyertaan dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tetap tekun, punya integritas di hadapan Tuhan. Tuhan berikan jaminan berkemenangan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Inilah yang menjadi pesan bagi kita yang Tuhan berikan pada hari ini, saudara. Penekanan dari pesan ini bukan tentang semata-mata menyelami penderitaan Ayub, tidak. Melainkan Tuhan mau kita memiliki ketetapan untuk tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan bergerak melangkah maju ke tujuan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Biar bagaimanapun kita harus selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Namun sayangnya seringkali masalah justru membuat langkah seseorang, bahkan langkah orang percaya menjadi terhenti. Kalaupun tidak berhenti, seringkali langkah-langkahnya terarah kepada hal-hal yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau hari ini kita mau belajar dari kesetiaan yang Ayub miliki, yang tetap memutuskan untuk tetap melangkah maju sambil mengikuti jejak dan jalan-jalan Tuhan di tengah kondisi situasi yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Nah, saudara, saya menemukan ada dua prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan hari ini. Di antaranya adalah ayat yang ke-11, saudara, saya kembali membaca. Ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saya bagi yang pertama, bahwa memahami hubungan dengan Tuhan selalu dinyatakan melalui prinsip berjalan bersama. Dikatakan kakiku tetap mengikuti jejaknya. Saudaraku, tidak mudah bagi Ayub ketika Ayub harus menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Namun ada masa di mana kita melihat bagaimana Ayub mengalami kemenangan dan pemulihan yang luar biasa. Ayub memiliki keyakinan bahwa Tuhan juga tahu jalan hidupnya, jauh lebih tahu akan jalan hidupnya lebih daripada diri Ayub itu sendiri. Pasal 23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah karakteristik iman yang dimiliki oleh Ayub, saudara. Ketika beban tekanan hidup itu datang bertubi-tubi, beban tekanan yang sangat berat itu datang selalu silih berganti, bahkan dikatakan waktunya hampir bersamaan. Dan tidak hanya satu dua masalah, ada banyak masalah yang dihadapi oleh Ayub. Tapi Ayub berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, maka aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, dikatakan bahwa Ayub percaya ketika Tuhan menguji hidupnya. Ayub berkeyakinan bahwa Ayub akan memunculkan satu kualitas seperti kualitas emas. Emas adalah logam yang semakin dipanaskan dan dibakar terus-menerus justru semakin memunculkan kemurnian dan kilauannya. Bagi Ayub, Tuhan adalah pribadi yang berdaulat penuh atas hidupnya. Artinya, Tuhan dapat melakukan apa saja yang menjadi kehendaknya dengan sebuah tujuan yang indah di balik peristiwa yang dialami oleh Ayub atau dialami oleh orang-orang percaya. Itulah sebabnya dari respon hati yang benar akan menghasilkan keputusan yang benar pula. Amin, saudara. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh Ayub, Ayub berketetapan untuk tetap melangkahkan kakinya mengikuti jejak dan langkah-langkah Tuhan supaya jalan hidupnya tidak menyimpang. Satu prinsip yang perlu kita pahami tentang hubungan orang percaya dengan Tuhan selalu dinyatakan dengan kata berjalan bersama. Tidak ada hubungan yang dapat dikatakan dekat dan intim
apabila tidak dinyatakan melalui frase berjalan bersama. Dari sejak zaman Adam dan Hawa, hubungan itu, hubungan berjalan bersama itu, hubungan yang intim itu, saudara, dinyatakan dengan Tuhan berjalan bersama dengan umat ciptaannya. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita sebagai umat Tuhan mulai membangun satu hubungan dengan Tuhan, disitulah awal mula kita siap berjalan bersama dengan Tuhan. Ada progres, ada kemajuan yang terlihat jelas di mana kita berjalan dari satu titik menuju ke titik yang baru, menuju ke titik yang lebih maju lagi. Saudaraku, sama seperti halnya Ayub. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, ketika kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti yang Ayub lakukan, Tuhan juga menghendaki kita memunculkan karakteristik iman kita sebagai orang percaya yang semakin dilebur, semakin ditempa, justru memunculkan karakteristik iman seperti emas yang murni, berkilauan, dan itu menjadi dambaan bagi banyak orang. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita, itu waktu yang tepat untuk kita bisa meminta kepada Tuhan, untuk kita dapat berkesempatan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ketika sakit penyakit datang menimpa kepada kehidupan kita, atau kehidupan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan ingin engkau tetap menjaga kemurnian hatimu, kemurnian imanmu. Tuhan ingin engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat kita sama seperti Ayub. Tuhan akan jadikan kita orang-orang yang berkemenangan. Bahkan Tuhan akan mempermuliakan kita. Amin, saudara. Ada gambaran yang sangat baik yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan taruh kuk kepada 2 ekor lembu. Tujuannya apa? Supaya 2 ekor lembu ini bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, seirama, berjalan bersama dengan satu tujuan yang sama, menuntaskan pembajakan di ladang atau di sawah tersebut. Saudaraku yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya berjalan, berperang sendirian menghadapi peperangan imannya. Tuhan hadir dan Tuhan pasang kuk yang sama. Untuk apa, saudara? Untuk mengajak kita berjalan, bergerak bersama. Ayub di tengah-tengah situasi yang sulit yang dia hadapi, anak-anaknya sudah tidak ada. Bahkan istrinya dikatakan pergi meninggalkan dia. Bahkan sahabat-sahabat karibnya datang yang tujuannya awalnya untuk menghibur dia, justru menghakimi Ayub. Tapi Ayub berkata bahwa kakiku tetap mengikuti jejak Tuhan. Saudara, ini teladan iman yang sangat baik yang kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita. Saya tahu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung ada kepastian kapan berakhirnya. Ada banyak pergumulan yang saudara alami. Ada banyak tantangan hidup yang saudara sedang pergulatkan, yang saudara sedang perjuangkan hari-hari ini. Tapi mari, seperti yang Ayub lakukan, untuk melawan segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Mari bersama berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menuju kepada satu kemenangan yang baru, kepada kemenangan yang lainnya. Kita akan bergerak progres dari satu titik yang satu menuju kepada titik yang selanjutnya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, ada prinsip yang baik yang dimiliki oleh Ayub, dan hari ini kita mau belajar sebagai orang percaya. Prinsip yang kedua kita juga mau lakukan. Yang kedua adalah bahwa Ayub memahami ada musuh yang akan terus berusaha untuk menyakitinya demi menghentikan langkah majunya, saudara. Yang kedua, kita juga harus percaya, kita juga harus mengetahui bahwa untuk bergerak maju, ada pihak, ada musuh yang berusaha untuk menyakiti kita dan mencoba menghentikan langkah kaki kita. Tetap di ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ada frase yang menarik perhatian saya ketika saya membaca ayat yang 11 ini, saudara.
adalah ada frase dan tidak menyimpang. Saudara, apabila umat Tuhan sampai menyelesaikan pertandingannya dengan baik, sampai ke garis finish atau ke garis akhir, tentunya ada satu oknum yang merasa paling keberatan. Oknum itu adalah si musuh yang berusaha untuk menjegal langkah kaki orang percaya yang sedang berjalan, bergerak bersama-sama dengan Tuhan menuju kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Ada satu strategi yang seringkali digunakan oleh musuh di dalam menghentikan langkah orang percaya, sehingga orang percaya tersebut menjadi tidak efektif di dalam mengikuti jalannya Tuhan. Yaitu bukan dengan membunuh si orang percaya tersebut, bukan. Strateginya bukan membunuh kita, saudara. Namun si musuh itu, oknum yang jahat itu, berusaha untuk apa, saudara? Menyakiti kita. Ketika kita tersakiti, maka kita menjadi tidak efektif dalam mengikuti jalannya Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagian apa yang disakiti? Biasanya, saudara, yang disakiti adalah bagian atau sisi yang lemah yang dimiliki oleh si orang percaya tersebut. Ayub juga diserang, saudara. Ayub diserang, harta bendanya diambil. Ayub fine-fine saja. Anak-anaknya diambil, masih oke. Kemudian pelayan-pelayannya diambil, masih oke. Ketika istrinya meninggalkan dia, masih oke. Ketika sahabat-sahabatnya justru menghakimi dia, kita masih bisa melihat Ayub masih bisa melawannya. Dan ketika Ayub diberikan penyakit yang begitu menyakitkan, menambah penderitaan dia, kita lihat iman Ayub tidak goyah. Artinya apa, saudara? Usaha yang dilakukan oleh oknum si jahat ini, musuh ini, selalu berusaha untuk menghentikan langkah Ayub bergerak maju. Tetapi itu tidak berhasil. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Ayub memelihara imannya. Tetapi tidak semua orang bisa berhasil seperti Ayub. Tidak semua orang percaya bisa bertindak, bisa merespon ketika peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya itu. Tidak berhasil merespon atau memberikan respon seperti yang Ayub berikan. Tidak semua orang. Itu sebabnya hari ini saya mau berkata, hati-hati. Biasanya ketika kita mau bergerak maju, ada pribadi, ada oknum yang tidak suka dengan niatan hati kita. Dia akan datang kepada kita dan dia akan cari kelemahan kita dan diseranglah kelemahan kita. Dan pada waktu kita tersakiti oleh karena kelemahan itu terserang atau kita izinkan pertahanan kita terbuka, maka kita sekali lagi tidak akan menjadi efektif di dalam pengiringan kita ikut jalannya Tuhan. Salah satu strategi yang digunakan oleh tentara perang atau serdadu-serdadu perang pada zaman dahulu, sudah jauh sebelum bom atau ranjau itu ditemukan. Mereka biasanya punya strategi untuk menghentikan langkah musuh yang mengejar mereka. Biasanya yang mereka lakukan adalah mereka mengambil batang-batang kayu kecil, kemudian meraut salah satu sisinya atau ujungnya itu dibuat runcing, sudah. Lalu kemudian bagian atau sisi yang runcing dari potongan-potongan kayu itu ditancapkan dengan sisi yang tajam itu menghadap ke arah yang ke atas. Ditancapkan begitu banyak, ditimbun dengan timbunan daun-daun kering atau ranting-ranting kering atau bukan mungkin tanah. Kemudian dengan tujuan apa, saudara? Supaya ketika musuh-musuhnya yang mengejar dia itu, yang mengejar tentara itu, ketika mereka menginjakkan kakinya tepat di bagian batang kayu yang runcing itu, maka kakinya akan menjadi terluka, saudara. Terluka. Dan ketika kaki-kaki mereka itu terluka, maka akan membuat mereka, pengejar-pengejar itu, tidak bisa lagi meneruskan pengejarannya. Saudara, itulah strategi yang digunakan oleh musuh kepada orang-orang percaya. Musuh tidak perlu capek-capek membunuh kita, membunuh orang-orang percaya, tidak. Cukup dengan menyakiti bagian-bagian tertentu saja.
maka mereka akan menjadi pribadi yang tidak efektif lagi di dalam berjalan mengiring jalannya Tuhan. Saudara, perhatikan, hati-hati. Engkau tahu kelemahanmu, kita tahu masing-masing kelemahan kita. Maka dengan kelemahan kita itu, buat pertahanan yang kuat, supaya ketika musuh datang mencoba menyerang kelemahan kita, kita bisa luput, sama seperti yang Ayub alami. Ayub menyayangi keluarganya, jelas. Karena dikatakan bahwa setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub datang menghadap mezbah Tuhan, berdoa, meminta pengampunan. Artinya keluarga bagi Ayub mendapatkan satu porsi yang penting dalam kehidupan Ayub. Artinya berharga. Artinya itu juga menjadi hal yang menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Ayub. Saking sayangnya kepada keluarganya. Keluarganya diserang oleh iblis. Tapi Ayub tidak goyah. Tidak goyah. Ketika harta bendanya diambil, Ayub tidak goyah. Ketika istrinya menyakiti dia dan kemudian meninggalkan dia, Ayub tidak goyah imannya. Ketika sahabat-sahabatnya datang, justru tidak memberikan penghiburan dan kata-kata kekuatan, Ayub tidak goyah. Saudara, Ayub tidak fokus kepada kelemahan yang dia miliki. Dia tahu dia punya iman yang kuat. Dan iman yang kuat itulah yang terus dia perkuat, yang dia terus tambah-tambahkan imannya. Sebab ketika kelemahan-kelemahan yang dia miliki itu dihancurkan oleh pihak musuh, oleh pihak iblis itu, Ayub tidak bergeming sedikit pun mempertahankan imannya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, di tengah-tengah tantangan yang mungkin saudaraku sedang hadapi, di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi bersama ini, mari tetaplah kita terhubung dengan Tuhan. Dan bukti bahwa orang atau seseorang yang percaya kepada Tuhan itu terhubung dengan Tuhan adalah dengan tetap bergerak dan tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan menuju kepada tujuan yang sama. Dan mari saudaraku sadari, apabila ada wilayah yang mudah disakiti dan mudah tersakiti, mulailah perbaiki juga wilayah tersebut. Wilayah itu bicara tentang hati, bicara tentang pikiran kita, bicara tentang indera kita, atau sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang itu engkau anggap adalah sisi yang mudah tersakiti, yang mudah untuk diserang. Mulailah perbaiki wilayah tersebut. Sampai apa, saudara? Sampai ada satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika tantangan hidup, permasalahan hidup datang kepada kita, kita tetap enjoy bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap punya keyakinan, satu hari nanti Tuhan datang, berikan kepadaku kemenangan, kemenangan demi kemenangan yang baru. Akhir kata, saudara, selamat berjalan, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya meminta dengan kasih Kristus untuk para kepala rumah tangga, imam-imam kepala rumah tangga, imam-imam kepala rumah tangga, untuk mempersiapkan elemen roti dan anggur untuk kita gunakan sebagai perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali mengenal dan belajar dari pengalaman yang dialami oleh hamba-Mu Ayub, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi seorang yang saleh, yang jujur, yang punya takut akan Tuhan tidak menjamin untuk hidup kami terluput dari serangan si iblis, terluput dari setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, mari Tuhan tolong kami untuk kami mempersiapkan bagian kami, untuk kami tetap bisa fokus kepada Tuhan, mengarahkan hati kami dan pandangan kami kepada Engkau saja, untuk kami tetap terus bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan dan menuju kepada tujuan yang sama. Dan Tuhan berikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk kami bisa mengenal kelemahan kami, dan kami bisa memperkuat setiap kelemahan-kelemahan tersebut menjadi senjata yang ilahi yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa melawan pihak si jahat, pihak musuh kami yaitu iblis, si
jahat itu, untuk kami tetap bisa bergerak, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semakin hari semakin maju. Biarlah Tuhan senantiasa limpahkan kami dengan ucapan syukur, untuk kami senantiasa bisa menerima yang terbaik yang Tuhan karuniakan. Sama seperti Ayub menerima yang baik, kami juga akan menerima yang baik dari Tuhan satu hari kelak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, yaitu kami akan menikmati roti lambang tubuh Kristus dan meminum anggur lambang darah Kristus. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kepala rumah tangga yang menjadi pelayan rumah tangga dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahirkan kehidupan kami semua untuk kami bisa dilayakkan, untuk kami bisa duduk semeja di dalam perjamuan kudusnya Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudaraku yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, mari siapkan hati kita, cek kehidupan kita, dan minta perkenanan Tuhan supaya kita dilayakkan untuk kita bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, lebih tinggi daripada kepala kita, sebab roti yang kita angkat ini adalah lambang tubuh Kristus yang tidak bercacat celah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang berisi anggur, karena anggur yang kita angkat ini adalah lambang darah Kristus yang suci, yang mulia, yang mahal, yang mentahirkan keberdosaan kita sekaliannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab tubuh dan darahnya yang menjamin kita untuk merdeka, yang memberikan kepada kita kesembuhan, yang memberikan kepada kita jaminan kepastian berkemenangan di dalam setiap mengalami pergulatan-pergulatan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang sungguh mulia itulah yang menjadikan kami ada sampai hari ini, yang memampukan kami memperoleh kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Itu semua oleh karena anugerah pengorbanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan sebagai orang-orang percaya kepada Engkau, berikan semangat yang sama kepada kami. Semangat untuk kami mengorbankan segala sesuatunya untuk tetap fokus bergerak, berjalan maju bersama dengan Tuhan. Untuk masuk atau mencapai tujuan yang sama, garis finish akhir yang sama. Untuk kami beroleh satu kesukaan yang besar bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga nanti. Tuhan, berikan kepada kami hati yang kuat, sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Berikan kepada kami kepekaan dalam kerohanian kami, supaya kami bisa menangkap setiap suara Tuhan, kehendak Tuhan dan petunjuk Tuhan. Supaya ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami tidak terjatuh dan tidak tersesat, melainkan kami beroleh satu arahan yang jelas, dan kami dimampukan untuk menuju bergerak ke arah yang sama yang Tuhan tuju hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan. Manifestasi Roh Kudus yang Tuhan limpahkan dalam setiap rumah tangga dimanapun umatmu berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ada pemulihan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ada kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Ada kelegaan yang mereka sedang alami dalam kedukacitaan mereka. Ada satu kebahagiaan di tengah-tengah apa yang sedang mereka pergulatkan pada hari-hari ini. Oleh karena Allah memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan sebelum itu, kami mau memohon berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Sebab kami percaya, kami tidak bisa hidup jika bukan Tuhan yang melepaskan berkat bagi kehidupan kami. Kami mengarahkan tangan kami kepada Engkau, mengarahkan hati kami kepada Engkau hari ini. Kami percaya, jikalau kami tekun, kami setia mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, maka kami akan beroleh berkat-berkat yang indah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan miliki dalam kerajaan surgamu. Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Saudaraku, terimalah segala berkat yang terbaik. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dalam kesukaan yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat berjalan melangkah maju bersama dengan Tuhan. God bless you. Amin.